Assalamualaikum anak ibu semua. Kembali kita bertemu di pembelajaran daring agama Islam kelas 8 di SMP Negeri 31 Medan dengan judul materi Ibadah Puasa Membentuk Pribadi yang Bertakwa. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan materi, kamu harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu agar siswa mampu menjelaskan pengertian puasa dan hukumnya, menjelaskan pengertian puasa wajib dan ketentuannya, menjelaskan pengertian puasa sunnah, menjelaskan waktu yang diharamkan berpuasa, dan menjelaskan hikmah berpuasa. Pengertian puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Hukum puasa wajib berdasarkan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut, jelas puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Macam-macam puasa. 1. Puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa wajib ada 4, yaitu 1. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijrah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain atau wajib atas diri setiap pribadi. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila ada sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantinya pada hari yang lain. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. Syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu berakal, baligh, dan mampu berpuasa. Kemudian syarat syahnya puasa. Di samping syarat wajib, ada syarat lain agar puasa kita menjadi sah, antara lain beragama Islam, mumayyiz atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian suci dari haid dan nifas dan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Berikut adalah rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa. 1. Niat untuk berpuasa. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa adalah 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Hilang akal. 4. Keluar haid atau nifas dan berhubungan suami istri. Kemudian hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Orang yang sedang berpuasa disunnahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdoa ketika berbuka puasa. 2. Memperbanyak sedekah. 3. Sholat malam termasuk sholat tarawih dan tadarus atau membaca Al-Quran.
Hal-hal yang mengurangi pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Orang-orang yang boleh berbuka atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah satu orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa. Apabila ia berpuasa, sakitnya akan semakin parah. Namun ia harus menggantinya di hari lain apabila ia sudah sembuh. Kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqadha atau mengganti puasa di hari lain. Tiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, ia wajib membayar fidyah, yaitu bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang setara kepada fakir miskin. Kemudian orang yang sedang hamil atau menyusui. Nah, apabila mereka merasa khawatir akan berbahaya pada diri dan anaknya, mereka wajib mengqadha puasa dan juga mereka wajib membayar fidyah kepada fakir miskin. Puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar, yaitu puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji. Misal, kamu ingin lulus dari sekolah dengan nilai memuaskan, berjanji akan puasa 3 hari. Maka ketika telah terpenuhi, janji untuk puasa 3 hari harus dilaksanakan. Hukum puasa nazar adalah wajib. Firman Allah surat Al-Insan ayat 7 artinya, mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya neraka di mana-mana. Puasa wajib yang ketiga adalah puasa qadha. Puasa qadha ini adalah puasa yang kita niatkan sebagai ganti puasa yang kita tinggalkan. Kewajibannya sudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena haid, maka berkewajiban mengganti puasanya di bulan yang lain. Puasa wajib yang keempat adalah puasa kifarat. Artinya, puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat ini wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. 1. Tidak memenuhi nazar. Misalnya dia berjanji akan pergi umroh kalau ia sembuh dari sakit. Tapi ketika sudah sembuh, dia tidak punya ongkos. Maka dia boleh mengganti dengan membayar fidyah kepada 10 fakir miskin. Jika tidak mampu fidyah, dia wajib berpuasa selama 3 hari. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dalam kasus semacam ini, orang tersebut wajib puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Yang keempat, melakukan zihar kepada istri. Zihar ini maksudnya menyamakan istri dengan ibunya. Kelima, mencukur rambut ketika ihram. Keenam, berburu ketika ihram. Ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiran. Untuk 4, 5, 6, 7 ini nanti di bab tersendiri akan dijelaskan. Selain diperintahkan mengerjakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk mengerjakan puasa sunnah. Yang pertama, puasa Syawal, yaitu puasa yang dilakukan di bulan Syawal, mulai tanggal 2 Syawal, selama 6 hari sesudah Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Ayyub dari Rasulullah berkata, siapa berpuasa Ramadan, kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa Senin dan Kamis. Seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Nabi Muhammad SAW selalu memilih puasa hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, puasa Arafah adalah puasa sunnah tanggal 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji, maka tidak disunnahkan atas mereka untuk berpuasa. Hadis Nabi SAW, puasa pada hari Arafah ini dapat menghapus
dosa 2 tahun, 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Pertama, Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha. Kemudian Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian hari yang diragukan, apakah sudah 1 Ramadan atau belum. Hikmah berpuasa. 1. Meningkatkan iman dan takwa serta mendorong untuk bersyukur kepada Allah. 2. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. 3. Melatih dan mendidik kesabaran. 4. Dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan minum. 5. Mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik atau selalu berkata jujur. 6. Dengan puasa mengistirahatkan organ tubuh kita. Nah, anak ibu, sekarang kalian tentunya menjadi tahu bukan bahwa melaksanakan puasa itu ada yang diwajibkan dan ada yang disunnahkan. Berpuasa mempunyai tujuan meningkatkan iman dan takwa seseorang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baiklah, demikian saja materi kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Mari kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tetap semangat. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.